Sandi kita udah ngasih sinyal. Yes. Oke, untuk market review atau market news ya, yang pertama selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika. Karena kenapa? Kondisi dolar Amerika akan mempengaruhi semua pergerakan market harusnya. Tapi kita tahu ya pergerakan market kemarin tidak sesuai dengan kondisi dolar Amerika. Nanti kita kupas lebih detail. Baik, dolar Amerika yang tadi saya katakan sebenarnya bergerak stabil atau sideways ya. Meskipun semalam ada rilis data retail sales dan core retail sales ya. Dua data ini dirilisnya positif. Namun pergerakan dolar Amerika cenderung sideways atau stabil yang tadi saya katakan. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya tadi XY. Kemarin berada di level 104.25. Pagi ini masih berada di level tersebut 104.25 ya. Karena apa? Yang pertama, para pelaku pasar masih menahan diri untuk melakukan transaksi di market. Yang pertama. Yang kedua, kondisi global saat ini sangat tidak menentu. Padahal dolar Amerika merupakan salah satu aset safe haven. Tapi saat ini yang menjadi primadona adalah gold. Nanti kita kupas lebih detail ya. Oke. Potensi pergerakan dolar Amerika untuk di hari ini masih akan lanjut melemah. Karena apa? Stephen Powell pada pekan sebelumnya mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika akan tetap memangkas tingkat suku bunganya meskipun inflasi belum turun menjadi level normal di 2%. Saat ini menurut Fed Watch, ini adalah alat survei yang mengukur bagaimana sikap atau kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Ini sudah menyentuh level 90% bahwa para pelaku pasar meyakini Bank Sentral Amerika akan memangkas tingkat suku bunga di bulan September dan di bulan Desember. Jadi peluangnya ada 2 kali. Itu maksimum, ya. Oke. Sekarang kita hubungkan terhadap pergerakan market ini yang ditunggu-tunggu. Pergerakannya terhadap gold atau emas. Kalau kalian cermati, di hari Senin kemarin saya informasikan bahwa peluang di pekan ini all time high akan jebol. Betul ya? Dan kemarin saya tekankan lagi bahwa jika level all time high-nya 2449 berhasil jebol, akan welcome 2463, 2475. Terbukti kemarin. Sekarang saya memastikan teman-teman bahwa pergerakan gold masih akan rebound. Ke level berapa Pak? Ini all time high-nya belum ada yang tahu. Betul ya? Tapi kalau saat ini kita bisa memprediksi. Tahunya dari mana? Teman-teman bisa melihat dari market highlight. Di sini ada resistance 1, 2, dan 3. Acuan ke sana. Ya. Dan kalau saya prediksi di pekan ini bisa saja welcome 2500 untuk pergerakan harga gold. Kalau nasabah kalian yang masih nahan posisi sell, siap-siap dananya harus kuat. Tidak hanya doa yang kuat, dana juga harus kuat. Oke, untuk di hari ini, kalau kalian perhatikan tadi sesi Asia pergerakan sudah hampir 20 poin ya. Karena kenapa? Kemarin tertinggi berada di level 2469. Terendahnya berada di level 2419, pas 50 poin. Dan hari ini pergerakan gold saya prediksi juga di atas pergerakan 40 poin untuk di hari ini. Faktor yang mendorong pergerakan harga emas melaju naik adalah yang pertama, kita tahu beberapa bank sentral utama dunia kan berlomba-lomba untuk apa? Memangkas tingkat suku bunga. Logikanya, kalau semua bank sentral di dunia memangkas tingkat suku bunga, berarti aset safe haven kemana? Pasti akan dilirik. Betul ya? Emas menjadi primadona. Makanya sangat wajar kalau emas all time high kembali. Nah, yang tadi saya katakan, antisipasi pekan ini welcome 2500 bisa terjadi. Ya, kalau penurunan tidak akan terlalu jauh. Ya, penurunan hanya sekitar 5 sampai dengan 10 poin. Untuk medium term sampai dengan long term bahkan short term, potensi pergerakan emas masih akan laju dia, masih akan naik dia. Ya. Yang pertama 2485 sebentar lagi akan disenggol. Resisten 2 2504, resisten 3 2530. Itu adalah level-level yang besar peluangnya akan dituju untuk pergerakan market emas terutama di hari ini. Penurunannya yang tadi saya katakan tidak akan terlalu jauh. Ya. Oke, sampai kapan Pak kenaikannya? Sampai bulan ini masih akan nampak. Peluang untuk turun bisa terjadi kalau saya bisa katakan ke teman-teman September.
Padahal kita tahu September adalah Bank Sentral Amerika akan mulai memangkas tingkat suku bunga. Kenapa emas bisa turun, Pak? Logikanya sekarang kan belum terjadi kan? Baru isu, baru rumors, emas sudah naik. Nanti pada saat pelaksanaan kembali dolar menjadi aset safe haven, para pelaku pasar menjual gold. Itu korelasinya. Jadi nggak usah kaget kalau nanti peluang penurunan emas bisa terjadi di bulan September. Oke, itu pergerakan gold. Sekarang kita coba berikan pergerakan harga minyak. Untuk minyak juga sama, minyak mengalami penurunan. Berbeda dengan gold. Minyak turun karena apa? Yang pertama, kekhawatiran ekonomi Cina yang mulai melambat. Karena apa? Sektor properti di Cina melonjak, dia naik. Sedangkan di satu sisi, sektor ketenagakerjaan di Cina menurun. Logikanya, daya beli masyarakat pasti menurun dong. Sedangkan di satu sisi, sektor properti yang ada di Cina naik. Ini yang menurunkan harga minyak. Apa hubungannya Pak Cina dengan minyak? Sangat berhubungan. Karena kenapa? Cina merupakan konsumen terbesar minyak di dunia. Secara teknikal, pergerakan harga minyak di hari ini masih akan junam. Namun antisipasi, nanti malam akan ada rilis data crude oil inventory, data cadangan minyak mentah Amerika yang diprediksi bertambah. Jika dirilis sesuai ekspektasi, harga minyak semakin junam, semakin turun. Ya, oke, itu untuk gold dan oil. Sekarang kita coba ke mata uang, major rate, forex ya. Euro, pound sterling, Aussie serta yen. Yang menarik adalah yen. Kalau kalian perhatikan, yen saat ini sudah mulai kembali bergerak di level 158, bahkan hampir menyentuh level 159. Pada akhir pekan kemarin, yen sempat menguat menyentuh level 157-100. Karena kenapa? Bank Sentral Jepang sudah meluncurkan stimulus sebesar 3,57 triliun yen untuk menguatkan mata uang yen. Namun, sikap tersebut belum berhasil mempertahankan penguatan yen. Karena kenapa? Selisih tingkat suku bunga antara bank sentral dunia yang lainnya dengan bank sentral Jepang sangat jauh. Ini yang menekan pergerakan dari yen. Potensi di hari ini pergerakan yen masih akan melemah menuju ke level 160 untuk pergerakan yen. Aussie juga bergerak turun dia. Karena apa? Yang pertama aksi profit taking. Yang kedua antisipasi. Karena apa yang tadi saya katakan? Kondisi Cina. Karena Australia dengan Cina ini mitra dagang. Apapun yang terjadi di Cina akan berdampak langsung terhadap pergerakan Aussie atau Australia. Ya. Lalu euro dan pound sterling. Nanti tepat di jam 1 akan ada rilis inflasi Inggris CPI. Diprediksi akan turun dari 2,0% turun menjadi 1,9%. Jika dirilis dengan ekspektasi, pound sterling akan melemah. Ya, tapi pelemahan pound sterling terbatas. Karena apa? Yang tadi saya katakan, saat ini para pelaku pasar lebih comfort, lebih nyaman aset safe haven. Gold yang menjadi primadona. Ya, euro juga sama. Pergerakannya ini cenderung menguat tapi terbatas. Karena kenapa? Dibatasi. Para pelaku pasar saat ini lebih melirik yang tadi saya katakan, aset safe haven. Ya, oke. Untuk nanti malam hanya ada rilis data yang medium impact, yaitu data perumahan, building permit di Amerika. Ya, dan ada beberapa pernyataan dari petinggi Bank Sentral Amerika negara bagian. Tapi secara overall, kondisi market saat ini sangat menguntungkan aset safe haven seperti yang saya katakan. Oke, sekarang kita ke aset berisiko atau indeks saham. Ini saham Amerika kemarin ditutupnya positif. Karena apa? Pekan ini laporan rugi laba atau laporan earning beberapa saham-saham di Amerika ini positif. Terutama saham-saham Google, Apple, dan Microsoft ini cukup lumayan naik. Ya. Untuk di Dow Jones Industrial Average ditutup naik 1,065, ya. S&P ditutup naik 0,85 dan Nasdaq juga ditutup naik sangat tipis 0,06%. Potensi di hari ini pergerakan indeks saham Amerika berpotensi akan melanjutkan kenaikannya, tapi terbatas. Ya, karena kenapa? Aset beresiko untuk saat ini minatnya sangat minim dibandingkan dengan aset safe haven. Nikkei dan Hang Seng, kalau kalian perhatikan, Hang Seng pagi tadi bergerak junam dia, turun. Karena kenapa? Yang tadi saya katakan, kekhawatiran kondisi ekonomi di Cina, terutama sektor properti, ini yang menekan pergerakan dari Hang Seng. Potensi penurunan Hang Seng masih akan berlanjut di hari ini. Nikkei, kalau kalian perhatikan, bergerak sideways dia di level 41.300. Karena kenapa? Wait and see para pelaku pasar akan apa? Arah kebijakan Bank Sentral Jepang. Ya, oke.
Itu market review dan market news yang bisa kalian sounding ke calon nasabah kalian dan ke nasabah kalian. Perhatikan level-levelnya, ya. Dan nanti malam kita akan kembali webinar plus live trading, membahas masalah penembakan dari Trump. Kita kupas lebih detail dan bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market. Ya, linknya saya akan share di grup. Oke, untuk market review ada yang mau ditanyakan, silakan.